Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epriana Putri, nomor stambuk F2020-01168, kelas A3, program studi S1 Farmasi, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini saya akan membahas materi tentang panca indera, yaitu hidung, lidah, dan kulit. Pertama yaitu hidung. Hidung sebagai indera pencium bau. Selain sebagai indera penciuman, hidung juga merupakan pintu masuk udara ke dalam hidung saat kita bernafas. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian hidung. Bagian yang pertama yaitu lubang hidung, berfungsi sebagai tempat masuknya udara, debu, dan kotoran. Lubang hidung berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat beberapa bagian yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang ikut masuk bersamaan dengan udara. Berikutnya, rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara dari hidung yang akan diteruskan menuju tenggorokan. Rongga hidung juga menjaga kelembaban suhu dan tekanan udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang bagian bawahnya terdapat serabut saraf pembau. Fungsi silia yaitu untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran yang masuk tidak mencapai ke sistem pernapasan kita. Berikutnya olfaktori atau serabut saraf pembau yang terletak di bawah silia berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau dan menjadi reseptor utama pada indera penciuman kita. Selanjutnya ada membran mukosa atau selaput lendir, merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat, dan berfungsi untuk menyaring udara. Proses ini memungkinkan udara yang masuk ke paru-paru sudah dalam keadaan bersih dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Kita lanjut bagaimana cara kerja hidung. Udara kita hirup dan masuk ke lubang hidung. Kemudian udara tersebut disaring oleh rambut hidung dan dilembabkan oleh selaput lendir. Kemudian udara tersebut masuk ke rongga hidung dalam dan rangsangan bau diterima oleh rangsangan pembau. Oleh rangsangan pembau, rangsangan tersebut diteruskan ke otak untuk diproses sehingga kita dapat mencium bau. Tingkat ketajaman penciuman dipengaruhi kepekaan saraf penciuman dan jauh dekatnya sumber bau. Biasanya saat kita pilek, kepekaan penciuman kita akan terganggu. Yang kedua yaitu lidah. Lidah yang berperan penting merasakan apa saja yang masuk ke dalam mulut, berfungsi sebagai indera pengecap, membantu berkomunikasi, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Lidah terdiri dari otot lurik yang dilapisi oleh jaringan lembab merah muda yang disebut dengan mukosa. Pada bagian lidah ada yang namanya papila, yaitu bintilan-bintilan kecil yang ada di permukaan lidah. Setiap papila mengandung kuncup pengecap. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian lidah yang dibagi 4 bagian. Yang pertama, ujung dan tepi lidah. Ujung dan tepi lidah bisa digerakkan ke arah manapun. Bagian ini bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah, seperti membantu mengunyah, menyentuh, mengisap, dan menelan. Selanjutnya, badan lidah. Pada bagian ini terdapat papila yaitu bintik-bintik kecil yang terdapat kuncup pengecap yang mengandung sel-sel reseptor yang berfungsi menerima stimulus berupa suhu, tekstur,
maupun molekul kimia makanan yang larut. Kemudian stimulus akan dikirim ke otak sehingga bisa menerjemahkan rasa-rasa yang kita kenal selama ini, entah rasa manis, asam, asin, maupun rasa pahit. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu dasar lidah, yang terletak di bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan, sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Dasar lidah tidak bisa bergerak bebas. Bagian ini yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Dasar lidah terdapat kumpulan-kumpulan sel pelindung yang bernama tonsil lingual. Bersamaan dengan amandel, tonsil lingual melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Kemudian ada di bawah lidah yang digunakan sebagai tempat pemberian obat, sebab untuk jenis tersebut penyerapannya lebih cepat jika diletakkan di bagian bawah lidah. Kemudian kita masuk pada penyakit lidah, yaitu glositis. Lidah yang terkena glositis akan berkurang kepekaannya untuk merasakan. Selain itu, ada sariawan. Sariawan juga sering menyerang lidah, yang mengakibatkan lidah memerah dan terluka yang menimbulkan rasa perih. Kita masuk pada panca indera yang terakhir, yaitu kulit. Kulit secara kasat mata adalah organ yang paling besar dari tubuh kita. Kulit merupakan organ dinamis yang terus mengalami perubahan. Lapisan yang ada pada bagian dalam akan menggantikan lapisan luar yang luruh tanpa disadari. Pada dasarnya, struktur kulit manusia terdiri 3, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari, yang berfungsi untuk membantu sel-sel kulit baru memberi warna pada kulit dan melindungi lapisan kulit bawahnya. Lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah. Lapisan epidermis terdiri beberapa lapisan sel yang disebut stratum. Ada 5 sel yang terdiri lapisan stratum, diantaranya yang pertama, stratum corneo atau lapisan terluar, berfungsi menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua, stratum lucidum, hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Kemudian yang ketiga, stratum granulosum, yang terdapat sel-sel penghasil lemak, berfungsi sebagai pelindung kulit. Yang keempat, stratum spinosum, berperan menciptakan keratin, yaitu sebagai bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Dan yang terakhir, stratum basal, ada pada lapisan epidermis yang paling dalam dan aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen, melindungi kulit dari radiasi. Kemudian lapisan yang kedua, yaitu lapisan dermis. Struktur lapisan dermis lebih kompleks dan tebal. Lapisan dermis ini mengandung pembuluh darah, pembuluh limfatik, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, dan ujung-ujung syaraf. Pada lapisan kulit dermis, sebagian penyusunnya terdiri dari protein yang disebut kolagen. Kolagen berfungsi untuk membuat kulit kencang dan kenyal. Kemudian fungsi lapisan dermis, yaitu memproduksi keringat dan minyak, merasakan sakit dan sentuhan, menumbuhkan rambut, melawan infeksi, dan mengalirkan darah. Selanjutnya kita masuk ke lapisan yang ketiga, yaitu lapisan hipodermis. Lapisan ini adalah lapisan paling bawah atau paling dalam pada bagian jaringan kulit.
Struktur pada jaringan hipodermis adalah jaringan lemak dan jaringan elastin, yaitu sejenis protein yang membantu jaringan kulit membentuk kejaringan semula setelah mengalami peregangan. Lapisan hipodermis berfungsi untuk melekatkan kulit dan otot maupun tulang, melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Yang terakhir yaitu kelainan atau gangguan pada sistem panca indera. Yang pertama, hidung. Gejalanya yaitu 1. Pilek. Pilek merupakan penyakit hidung langganan semua kalangan, tanpa pandang bulu, baik pria dan wanita, yang tua dan yang muda. Hampir semuanya pasti pernah mengalami pilek. Pilek biasanya disebabkan oleh infeksi rhinovirus. Gejala pilek biasanya muncul 1-3 hari setelah terpapar virus tersebut. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan air liur yang menyembur di udara saat seseorang batuk, berbicara, atau bersin. Kemudian, rhinovirus masuk ke tubuh orang sehat melalui mulut, mata, atau hidungnya. Yang kedua, anosmia. Anosmia yaitu gangguan hidung karena hidung tidak dapat mencium bau. Gangguan ini dapat disebabkan oleh penyumbatan rongga hidung karena polip atau tumor, atau reseptor pembau rusak karena infeksi virus. Gejala yang ketiga yaitu polip hidung. Polip atau benjolan pada hidung memiliki ciri-ciri bertekstur lunak, tidak menimbulkan rasa sakit, dan bukan dikategorikan sebagai kanker. Biasanya benjolan tumbuh dalam saluran atau rongga sistem pernapasan. Kemudian kita masuk pada lidah. Gejalanya yaitu 1. Glositis. Glositis adalah peradangan pada lidah yang membuat lidah menjadi bengkak dan kemerahan. Penyakit lidah ini terkadang dapat membuat penderitanya susah makan dan berbicara. Glositis dapat dicegah dan ditangani dengan cara menjaga kebersihan gigi dan mulut secara teratur dan konsumsi makanan bergizi. Yang kedua, sariawan. Sariawan adalah luka kecil di dalam lidah atau mulut. Umumnya sariawan terjadi karena kekurangan vitamin dan daya tahan tubuh lemah. Konsumsi buah-buahan dengan rasa asam dan pemakaian kawat gigi juga bisa menjadi faktor penyebab sariawan. Sariawan biasanya tidak memerlukan penanganan khusus. Rasa nyeri akan hilang dalam waktu 1-2 minggu. Bersihkan gigi dan lidah secara teratur, terutama setelah makan, dan hindari makanan pedas atau asam sampai sariawan sembuh. Gejala yang ketiga yaitu lichen planus, merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang lidah. Kondisi ini terjadi akibat gangguan sistem kekebalan tubuh dan ditandai dengan munculnya bercak serta garis-garis putih di lidah dan di mulut. Terkadang lichen planus juga dapat menimbulkan gejala lain berupa sensasi perih atau nyeri di lidah. Lichen planus yang tergolong ringan umumnya tidak memerlukan penanganan khusus. Namun, kita dianjurkan untuk rutin membersihkan mulut dengan obat kumur guna meredakan rasa tidak nyaman di mulut. Kemudian kita masuk pada kulit. Gejalanya yaitu 1. Jerawat. Jerawat adalah salah satu masalah kulit yang disebabkan karena ada gangguan pada bagian kelenjar kulit. Kelenjar kulit terhubung secara langsung dengan bagian pori-pori kulit. Kelenjar minyak yang ada di bagian bawah kulit dapat terkena infeksi dari kotoran luar yang masuk lewat pori-pori, sel-sel kulit mati, dan bakteri atau virus, sehingga terbentuk jerawat. Gejala yang kedua, panu. Panu termaksud dalam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur
yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Infeksi panu yang terjadi menyebabkan bercak putih yang akan terlihat karena berbeda dengan bagian kulit yang lain. Gejala yang ketiga yaitu kanker kulit. Kanker kulit adalah jenis kanker yang tumbuh di jaringan kulit. Kondisi ini ditandai dengan perubahan pada kulit, seperti munculnya benjolan, bercak, atau tahi lalat dengan bentuk dan ukuran yang tidak normal. Kanker kulit diduga kuat disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet dari matahari. Sinar ultraviolet ini dapat menyebabkan rusaknya sel pada kulit, sehingga menimbulkan kanker kulit. Itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.